Halo, selamat pagi. Saya Maria, mahasiswa Psikologi UPB Karawang. Kali ini saya akan membagikan video tentang proses konseling. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Maria. Halo, selamat pagi Pak Gunawan. Mari Pak, silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana perjalanannya dari rumah tadi? Apakah lancar-lancar saja? Agak sedikit macet Bu, makanya saya terlambat sekitar 20 menitan. Oh iya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Oh iya, ngomong-ngomong, Bapak mau minum hangat atau dingin? Repot Bu, nggak usah repot-repot. Tak apa-apa, tidak repot kok. Semua tamu atau klien saya kalau kesini merasa nyaman, mereka bisa pesan minum hangat atau dingin. Saya akan menyediakan. Oke? Nggak apa-apa, dikasih teh hangat aja. Baik, tunggu sebentar ya. Saya akan memesankan. Terima kasih Bu. Oh iya, maaf saya menanyakan. Kemarin waktu Bapak kirim pesan ke saya melalui WhatsApp, Pak Gunawan bilang kalau Bapak akan mengajak istri Bapak datang ke sini juga. Apa tidak jadi? Iya, ini istri ada rapat sampai malam di kantor Bu. Mungkin ya makanya saya putuskan ya saya pertama kali ketemu Ibu dulu. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa sama istri. Baik, tak apa-apa, diatur saja lagi karena memang jangan sampai mengganggu ya pekerjaan istri Bapak ataupun Bapak. Mungkin diatur waktunya saja dulu. Nah itu Bu, itu yang sebenarnya mau saya konsultasikan. Nah, ini teh hangatnya sudah datang. Silakan diminum Pak, dan mungkin sambil menikmati biskuit Bapak bisa nyaman untuk melakukan konseling. Saya sebagai konselor Maria mengharapkan Bapak selama 1,5 jam ke depan bisa menggunakan waktu dengan efektif, sehingga Bapak bisa dengan penuh keterbukaan mengutarakan permasalahan dan kita bisa menemukan solusi yang terbaik yang bisa nanti membantu keluarga Bapak. Iya benar Bu, saya itu sudah ingin cerita. Saya itu sudah pendem sekian lama ya, bahkan mulai dari istri saya dan saya menikah. Baik Pak, silahkan bercerita. Sebenarnya sudah tidak tahan lah kayak gini nih. Ini sudah hampir 15 tahun seperti ini. Jujur kalau secara gaji saya sendiri bekerja itu sudah cukup sih. Jadi nggak perlu harus dengan istri ikut bekerja. Oh iya, ada satu hal yang mau saya tanyakan kembali. Apakah Bapak sudah dikaruniai putra atau putri dari pernikahan Bapak Gunawan ini dan sang istri? Nah itulah, putri saya sudah usianya 13 dan 10 tahun Bu. Bayangin dari kecil itu ditinggal terus-terusan, hanya sama pembantu di rumah, sama suster di rumah. Jadi itu terus, jadi kayak nggak punya ibu, kayak nggak punya mama tuh anak-anak. Jadi kalau pagi ya sudah pergi, mereka harus siap-siap sekolah dan ya hanya ketemu 30 menitan lah. Jadi setelah itu ya cabut sama-sama dan nggak ketemu sampai besoknya. Kayak nggak punya ibu deh. Oh, begitu ya kondisinya. Oke, saya mengerti. Namun, pernahkah Bapak berbincang-bincang berdua dengan sang istri? Bagaimana menyikapi permasalahan yang sudah berlarut-larut ini ya, sehingga sampai mengganggu hubungan Bapak dengan sang istri atau hubungan ibu dengan anak begitu? Apakah pernah bicara berdua begitu? Sebenarnya 2 tahun yang lalu sudah saya sempat utarakan kalau gimana kalau istri berhenti bekerja, tapi langsung marah Bu, marah besar. Dia ingin karirnya itu tertunjang, jadi ya nah sejak itu saya nggak pernah berani untuk ngomong lagi. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya lagi, apakah Pak Gunawan melihat bahwa keharmonisan keluarga ini mulai tidak baik gitu ya, tidak terciptanya keharmonisan keluarga dan ini sudah mengganggu gitu ya? Apakah Bapak juga melihat bahwa istri Bapak dengan kondisi ini
menyadari atau tidak bahwa keharmonisan ini semakin lama semakin terganggu? Kalau dibilang mengganggu ya memang mengganggu. Hubungan kita sudah tidak harmonis lagi, tidak kayak dulu. Waktu pacaran dulu tidak kayak dulu. Sudah. Baik, terima kasih Bapak sudah terbuka dengan kondisi saat ini. Nah, sekarang ini kan saya mendengar dari posisi Bapak ya, istilah dari pihak Bapak Gunawan. Saya belum mendengar dari posisi Ibu Gunawan. Nah, yang pertama mungkin saya sarankan, apakah kita atau Bapak Gunawan tahu apakah motivasi yang ada pada diri istri Bapak sehingga bisa sampai bekerja mungkin lebih dari 8 jam atau 10 jam di luar rumah. Apa motivasi di balik itu sebenarnya? Yang kedua, mungkin kita bicara tentang prioritas. Mungkin nanti kita akan membicarakan ini dengan istri Bapak juga. Apa prioritas utama dalam keluarga Bapak? Nanti kita akan berbicara di meeting selanjutnya. Nah, yang ketiga, yang perlu sekali kita lihat juga perkembangan psikologis anak-anak. Bagaimana selama ini, selama 10 tahun terakhir, atau mungkin bagaimana perkembangan psikologi anak-anak Bapak, kedua anak Bapak ya terutama. Mungkin next meeting kita bisa menghadirkan mereka juga, dan kita bisa mendengar langsung apa sih mau mereka dengan kondisi kedua orang tua ini, apa yang mereka harapkan. Kita juga harus mendengarkan. Jadi kita melihat dari semua sisi, dari bapak, kemudian dari ibu, dan dari anak. Mungkin ini akan membantu untuk menciptakan kembali apa sih motivasi masing-masing, apa sih keinginan masing-masing dari setiap anggota keluarga. Karena kan keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bersinergi, yang saling mau mendengarkan. Mungkin next meeting kita bisa hadirkan mereka supaya kita bisa lebih clear begitu ya. Oke, baik. Kalau gitu next time saya bawa istri saya. Apa perlu juga sama anak-anak ya? Benar, sebaiknya begitu. Nanti mungkin didiskusikan dulu waktu yang tepat untuk mengajak istri dan kedua putra-putri Bapak ke sini. Jadi kita akan berbicara bersama-sama. Bagaimanapun ini adalah masalah keluarga ya, yang kita harus melihat dari berbagai sisi ya, ayah, ibu, dan anak. Bagaimana Pak? Ya saya agak lega bisa cerita ya, karena memang sudah lama saya pendiam. Ya nanti saya aturkan jadwal Bu untuk ketemu sama anak-anak dan istri. Enggak apa-apa, kalau gitu nanti mungkin aturkan di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Terima kasih banyak. Baik, kalau begitu saya pamit dulu Bu, terima kasih. Baik, saya juga sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Gunawan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, Bapak sampaikan, keterbukaannya membantu memecahkan masalah yang Bapak hadapi. Sampai bertemu kembali Pak, terima kasih juga.